Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD IPS 26 Ambon, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD IPS 26 Ambon, dan yang sangat saya banggakan Bapak Ibu orang tua siswa dan siswi. Dalam hal ini yang mewakili komite kelas. Ya, baik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita semua diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di sini dalam melaksanakan kegiatan diseminasi. Semoga insya Allah kegiatan ini dapat bermanfaat dan dilancarkan serta dimudahkan sampai dengan selesai. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Untuk mengawali kegiatan kita di hari ini, Ibu Kepala Sekolah akan memberikan sambutan sekaligus arahan untuk membuka kegiatan kita di pagi hari ini. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Dewan Guru yang saya hormati, orang tua murid yang sangat saya cintai. Kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, marilah kita sama-sama melihat penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi Bapak Ibu, marilah kita sama-sama memperhatikan apa yang akan disajikan oleh Ibu Panda untuk budaya positif. Jadi untuk Bapak, untuk Ibu Guru, marilah sama-sama kita memperhatikan supaya apa yang dijelaskan oleh Ibu Panda bisa kita pahami, lalu kita keluarkan untuk anak-anak. Jadi Bapak Ibu, tolong perhatikan, Bapak Ibu orang tua tolong perhatikan supaya bagaimana budaya positif itu yang akan dijalankan di sekolah kita. Demikianlah untuk penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan sambutan dan arahan untuk kita lanjut pada kegiatan di pagi hari ini ya, Ibu. Karena di sini cuma ada Ibu, tidak ada Bapak-bapak. Oke, baik. Sebelum kita mengawali kegiatan kita di hari ini, mari saya ajak kita semua untuk berdoa dulu, mengucapkan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan surah Al-Fatihah. Oke, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, baik Ibu-Ibu, untuk mempersingkat waktu maka saya mulai saja kegiatan di pagi hari ini. Ya, kegiatan ini dimaksudkan untuk saya Fadlan Besar Hussein dari IPS 26 Ambon. Saya sebagai calon guru penggerak mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11, dan ini adalah salah satu tugas saya di modul 1 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, bukan kita ada di sini karena saya punya tugas, tetapi memang materi ini sangat penting untuk saya bagi pengalaman dan penerapan kepada ibu-ibu semuanya, baik itu guru maupun orang tua, sehingga nantinya dapat memahami dan menerapkannya di sekolah maupun di rumah. Itu tujuan daripada kegiatan kita di hari ini. Sehingga kita samakan dulu persepsi kita. Kalau memang awal-awal kita mungkin ada salah pemahaman, belum tepat, kita masih bingung atau kita masih melakukan kekeliruan dengan kegiatan ini, saya harapkan bahwa dengan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini, kita dapat satu pemahaman, satu persepsi, satu pandangan, sehingga kita bisa menularkannya kepada anak-anak dan kita laksanakan. Apa yang sudah dilaksanakan kita tingkatkan lagi, dan apa yang masih keliru kita benahi lagi, kita perbaiki.
Itu adalah tujuan, sehingga budaya positif ini dapat bukan karena ada paksaan, tetapi motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Ada kesadaran dari dalam diri kita untuk kita menerapkan budaya positif. Ya, oke, baik, ibu-ibu sudah pernah dengar kata budaya positif ini atau belum? Ada yang sudah? Ada yang sudah pernah dengar kata budaya positif ini? Apa sih budaya positif? Ya sudah. Ya, Ibu Indah mungkin bisa menjawab. Nah, kata budaya sendiri berasal dari kata kita bisa artikan sebagai suatu kebiasaan, ya, kebiasaan. Lalu positif, kita tahu kan yang namanya positif pasti hal-hal yang baik. Jadi kalau budaya positif itu secara garis besarnya kita bisa bilang kebiasaan positif yang kita jalani sehari-hari. Iya, betul sekali. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Indah. Budaya positif kalau kita pikir-pikir budaya itu apa ya? Kebiasaan yang selalu kita lakukan secara rutin terus-menerus. Sementara positif itu adalah hal-hal yang baik. Berarti budaya positif itu dapat kita pahami bahwa kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita lakukan setiap hari. Kira-kira di sekolah kita ini sudah ada tidak contoh-contoh budaya positif yang sudah kita jalankan atau sudah kita laksanakan di sekolah kita ini? Kira-kira sudah ada atau belum? Iya, sudah. Apa kira-kira contohnya? Ada yang bisa? Datang ke sekolah tepat waktu. Iya, hadir ke sekolah tepat waktu. Hadir ke sekolah tepat waktu, ya, itu adalah budaya positif yang memang sudah kita jalankan. Dan diharapkan melalui kegiatan ini, salah satu contoh tadi, datang tepat waktu itu bukan karena paksaan atau takut karena kepala sekolah marah, takut karena guru marah, jadi anak-anak harus hadir tepat waktu. Tetapi melalui kegiatan ini, dengan kita memahami dan ada kesadaran dalam diri, maka hadir tepat waktu itu menjadi motivasi kita, bukan karena ada dorongan dari luar. Ya, baik Bapak Ibu, saya mulai saja, ya. Oke. Iya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi jelas sekali bahwa budaya positif ini sangat penting untuk kita terapkan di sekolah maupun di rumah, ya Ibu, supaya apa? Dengan budaya positif ini, kebiasaan-kebiasaan yang baik ini yang terus kita lakukan ini, maka akan membuat anak menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi bagaimana caranya nanti kita menerapkannya? Ya, nanti kita akan pelajari selanjutnya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini ada memiliki konsep inti. Jadi ada 8 konsep inti dari budaya positif yang nantinya akan kita pelajari dan tentunya saya harapkan bahwa dapat dipahami dan dilaksanakan. Oke, yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi konsep ini saling berhubungan, ya. Sehingga mari kita pahami dulu satu persatu. Oke, baik. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Iya, ini sangat penting Bapak Ibu. Apalagi ibu-ibu guru, ya, khusus untuk ibu-ibu guru, Bapak Ibu guru, karena di sini tidak ada Bapak guru. Tapi ini sangat penting. Kalau sebelumnya kita masih dengan paradigma yang lama, sekarang kita ubah mindset kita, pola pikir kita, pemahaman kita menjadi paradigma yang baru, ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Pembelajaran yang lalu-lalu itu kita tinggalkan. Kita masuk dengan pembelajaran paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru, Ibu? Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar
Iya, baik ibu guru, di situ ada kata berdiferensiasi. Kalau kita ingat-ingat bahwa diferensiasi ini dalam bahasa Inggris itu berbeda, different. Different itu berarti berbeda. Maka di paradigma lama kita sebagai guru datang di sekolah, kita hanya mengajar, menyampaikan atau mentransfer ilmu saja kepada siswa-siswi, lalu kita mendapatkan banyak sekali persoalan. Persoalannya apa? Kita selalu mengeluh ada siswa yang tidak mengerti, tidak memahami apa yang kita sampaikan. Banyak siswa yang tidak fokus dengan yang kita ajarkan, ada yang tidak aktif, mereka ribut dan sebagainya. Ya? Maka dari persoalan-persoalan itu, maka kita sebagai guru harus punya strategi, punya teknik seperti apa supaya pembelajaran itu menjadi menyenangkan, nyaman, aktif, ya, kreatif, inovatif, ya. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus merancang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu? Yaitu pembelajaran yang berbeda-beda, karena setiap anak itu berbeda. Mereka punya kemampuan berbeda. Ada yang cepat langkah, ada yang lambat, ada yang kurang. Kemudian juga, ya, ibu, anak-anak punya gaya belajar juga berbeda. Ada yang mungkin dia suka menyanyi, tapi ada yang tidak suka. Ada yang suka menggambar, tapi dia tidak suka maju ke depan, berbicara, tampil, ya. Jadi setiap anak itu berbeda. Maka kalau setiap siswa itu berbeda, setiap anak itu berbeda, berarti kita juga sebagai guru harus mendesain atau membuat strategi pembelajaran itu berbeda, ya. Jadi tidak sama. Setiap siswa itu punya kemampuan dan daya belajar, kebutuhannya berbeda-beda. Jadi kita harus mendesain pembelajaran itu juga berbeda, ya. Jadi tugas-tugasnya itu tidak akan sama. Misalkan ada siswa yang tidak suka menggambar, lalu kita berikan dia tugas untuk menggambar. Sudah pasti dia tidak akan mau dan dia tidak akan suka dengan apa yang kita mau. Jadi pembelajaran itu harus berpusat pada murid, sesuai dengan kebutuhan murid, kemampuan murid, bukan sesuai dengan kebutuhan guru atau kemampuan guru. Itu adalah paradigma lama. Itu harus ditinggalkan. Yang harus kita benahi adalah, kita ikuti adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, ibu-ibu, terutama ibu-ibu guru, juga ibu-ibu di rumah, pasti lebih paham dengan karakteristik anak. Ya, pasti lebih paham dengan karakteristik anak, kemampuan anak. Jadi cara penanganannya juga berbeda, cara mengajarnya juga berbeda. Ya, karena tidak sama. Mungkin anak yang pertama dia lebih cepat tangkap, anak yang kedua mungkin dia agak lambat. Jadi cara menanganinya juga harus berbeda, tidak boleh sama. Ya, seperti itu. Oke, yang berikut yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perilaku yang ke arah yang lebih baik. Ya, jadi disiplin itu sangat penting, Bapak Ibu, sangat penting untuk kita terapkan. Kenapa? Karena dengan disiplin itu kita bisa anak-anak nantinya akan menjadi lebih bertanggung jawab, lebih mandiri. Ya, contoh seperti tadi, hadir tepat waktu, itu merupakan salah satu disiplin positif. Kalau itu terus kita lakukan atas kemauan kita sendiri, atas kesadaran diri kita sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena takut kepala sekolah, bukan karena takut ibu guru, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan dia sampai dia besar nanti. Ya, nah, dengan disiplin positif ini dia akan meraih cita-citanya. Dia akan lebih bertanggung jawab, mengajarkan dia, ya, mengajarkan dia untuk yang lebih baik. Oke, yang berikut yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada contoh nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu ada profil pelajar Pancasila. Jadi memang ini tujuan kita.
tujuan kita, dan ini juga salah satu profil pengajar Pancasila ini kita masukkan ke dalam visi sekolah kita. Bagaimana kita memimpikan murid-murid kita nantinya itu memiliki beriman. Manajer itu dia mencari tahu alasan kenapa dia terlambat, dia cari tahu dulu, ya. Kemudian setelah itu manajer itu dia tanya lagi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar. Jadi dia mencari tahu alasan, kemudian dia memberikan pertanyaan-pertanyaan, penguatan-penguatan, dan dorongan untuk anak ini dia bisa menyelesaikan masalah, dia punya solusi, ya. Jadi anak mencari solusi sendiri atas apa yang sudah dia lakukan, ya. Dia bisa perbaiki seperti apa, itu diberi dorongan, beri motivasi dan beri penguatan dari guru sebagai manajer. Iya, baik Bapak Ibu, Ibu-ibu. Kira-kira dari K5 posisi kontrol tadi yang sudah kita lihat sama-sama, kira-kira yang paling tepat kita tempatkan diri kita itu sebagai apa? Posisinya? Posisi apa? Ada tadi posisi apa? Itu manajer. Bagus, ya. Jadi kita harus tempatkan diri kita. Oke, berikut. Tadi kita sudah bahas mengenai penghubung tadi. Penghubung itu berdiri dengan sebelah kaki di dekat kelas. Nah, itu tidak boleh, ya. Kesediaan kaki itu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus begini, ya. Itu merasa bersalah. Itu kalau bisa dihindari. Kemudian teman ini juga bagus, tapi nanti siswa akan tergantung kepada kita. Jadi kita harus lihat momen-momen tertentu, ya, karena kita lebih tahu karakter anak kita, ya. Oke, yang berikut pemantau itu dia cenderung lebih kepada fokusnya itu kepada hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau ada berbuat salah, langsung dihukum, langsung dikasih hukuman, dikasih konsekuensi, gitu. Jadi kalau bisa dihindari. Dan yang harus kita lakukan itu manajer ini, ya. Manajer ini kita harus dapatkan posisi kita sebagai manajer. Kenapa? Karena manajer ini dia mencari tahu alasannya, kemudian juga dia memberikan motivasi dan dorongan penguatan kepada anak supaya anak sendiri yang mencari solusi, ya. Dia bisa berpikir kritis, dia bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Oke? Nah, sekarang kita kuis dulu. Kira-kira bisa jawab atau tidak? Ya? Oke. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol mana ini? Pembuat rasa bersalah, betul. Karena dia bilang kecewa, ya? Pembuat rasa bersalah. Oke. Reko, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang kalian di tangan. Hukum, betul sekali, cantik. Hukum. Kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaiki masalah ini? Ini sebagai apa? Manajer. Bagus sekali. Ya, manajer. Ayo, lakukanlah demi Bapak Ibu. Jangan. Good job. Luar biasa, ya, pemahaman ibu-ibu ini mantap. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya apa? Apa kira-kira ini? Mantap, betul. Wah, luar biasa ini. Ibu-ibu punya pemahaman ini mantap. Dikasih jempol dulu. Yang berikutnya yang dengan kelas. Ya. Untuk kita melakukan budaya positif, kita mulai dari dalam kelas dulu. Dan dalam kelas dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa jawab? Ya. Bagaimana yang Linda? Kalau peraturan dia bersifatnya mengikat dan mengumpulkan satu pihak. Sementara keyakinan itu persetujuan dari kedua pihak, siswa ataupun murid sama-sama yakin dengan apa yang akan dilakukan. Iya, betul. Kalau peraturan kita biasa dengar peraturan, kata tertib. Itu biasanya peraturan itu dibuat hanya guru saja yang buat.
Jadi guru dan siswa menyepakati bersama kira-kira aturan-aturan apa yang harus diyakini dan ditaati dalam kelas, ya. Nah, ataupun keyakinan sekolah itu dibuat bersama antara kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua. Semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan guru kelas dan juga siswa di kelas itu, ya. Jadi bagaimana caranya? Yaitu kebentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, ada nilai-nilai, misalkan disiplin, ya, kejujuran, tanggung jawab, mandiri, ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Contohnya, kalau kita punya peraturan dulu kita pernah dilarang membuang sampah. Kalau bisa dilarang itu jangan pakai kata dilarang. Dilarang itu kalimat negatif. Jadi kita ubah kata dilarang itu, ya, menjaga kebersihan sekolah, ya, atau buanglah sampah pada tempatnya. Kata-kata yang negatif seperti dilarang, jangan, tidak boleh, itu tidak diperkenankan digunakan sebagai kalimat-kalimat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi dibuat kata-katanya menjadi kalimat yang positif. Misalkan tidak boleh jangan terlambat, itu jangan gunakan kata itu, tapi kita ubah katanya menjadi kalimat positif, hadir tepat waktu, seperti itu. Paham ya ibu? Iya. Ibu juga bisa lakukan di rumah, keyakinan keyakinan di rumah, ya. Bisa ibu buat dengan bapak, dengan anak-anak di rumah, ya. Melalui kesepakatan bersama, ya. Bukan hanya di kelas, tapi juga bisa diterapkan di lingkungan keluarga, di rumah, ya. Yang terakhir materi kita sudah sampai ke ujung, yaitu segitiga restitusi. Ini sangat penting, ya. Dalam menerapkan tadi kita menempatkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Kalau kita menerapkan posisi kita sebagai manajer, maka kita harus menggunakan pendekatan segitiga restitusi, ya. Ada langkah-langkahnya, ya. Langkah-langkahnya ini yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika adik tadi datang terlambat, yang pertama kita lakukan itu kita harus menstabilkan identitas dulu, ya. Kita biarkan dia dulu tarik nafasnya, mungkin dia dari rumah tergesa-gesa, kita biarkan dia tarik nafas dulu, kita stabilkan dulu keadaannya, terus kita tanya dia, cari tahu alasannya, ya. Contohnya katanya apa? Kita bisa bilang tidak ada manusia yang sempurna, ya. Bapak ibu juga pernah melakukan kesalahan, ibu guru juga pernah berbuat salah, ya. Itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Jadi tepat waktu, seperti itu. Paham ya ibu? Iya. Ibu juga bisa lakukan di rumah, keyakinan keyakinan di rumah, ya. Bisa ibu buat dengan bapak, dengan anak-anak di rumah, ya. Melalui kesepakatan bersama, ya. Bukan hanya di kelas, tapi juga bisa diterapkan di lingkungan keluarga, di rumah, ya. Yang terakhir materi kita sudah sampai ke ujung, yaitu segitiga restitusi. Ini sangat penting, ya. Dalam
tetapi dengan kalimat-kalimat yang positif, ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini artinya kita di sekolah atau di rumah kalau sudah punya keyakinan, kita ingatkan dia. Kamu akan terlambat keyakinan apa yang sudah kamu lakukan. Ya, dia sendiri bisa menjawab. Ya, dia sendiri bisa menjawab. Dan dia sendiri akan menyadari kalau dia sudah berbuat salah. Ya, dan dengan menanyakan keyakinan itu kita juga bisa tanya, kamu maunya seperti apa? Bagaimana cara kamu menyelesaikan kesalahan ini, menyelesaikan masalah ini? Bagaimana solusi yang dapat kamu lakukan untuk merubah, ya? Nah, supaya tidak terlambat lagi itu kamu buat apa? Kita tanyakan dia solusinya, ya? Oke, sekian, terima kasih. Sampai di sini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu. Silahkan. Ada pertanyaan? Sudah? Sudah paham semua? Oke, baik, kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, materi kita hari ini diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif sudah selesai. Semoga dengan kegiatan hari ini, ibu-ibu, ibu kepala sekolah, ibu-ibu guru bisa memahami dan menerapkan di kelas, di sekolah maupun di rumah, ya. Ibu ingat, kita pada posisi apa tuh? Manajer. Ya, posisi-posisi yang lain itu tidak usah. Jangan kita ingat-ingat lagi dan jangan kita lakukan lagi. Kita minta maaf banyak-banyak untuk anak-anak kita. Ya, kita minta maaf banyak-banyak untuk siswa-siswa kita. Oke, demikian kegiatan di hari ini. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir meluangkan waktunya. Dan terima kasih kepada kepala sekolah, ibu guru, orang tua siswa dan siswi. Assalamualaikum. Dengan mengucapkan alhamdulillah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan buat keyakinan kelas untuk kelas 4, ya. Karena kamu di kelas berapa nih? Berarti hari ini kita akan buat keyakinan kelas khusus untuk kelas 4, ya. Jadi guru sudah sediakan kertas di depan, ya. Nanti sebentar anak-anak semua akan menulis keyakinan kelas. Tapi tahu tidak keyakinan kelas itu apa? Apa itu? Keyakinan kelas itu apa? Sudah pernah dengar peraturan kelas ke belum? Sudah. Tata tertib sekolah pernah dengar atau tidak? Pernah dengar, ya? Nah, keyakinan kelas ini mirip-mirip juga, hampir sama dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas dan juga tata tertib. Yang membedakannya, ya, keyakinan kelas itu berarti disepakati oleh kita semua. Kita sepakat dengan keyakinan kelas yang kita buat, kita yakini dan kita laksanakan di dalam kelas. Kalau peraturan kelas itu atau peraturan sekolah itu biasanya hanya ibu guru yang buat sendiri atau kepala sekolah sendiri yang buat tata tertib bersama dengan guru. Tidak melibatkan anak-anak. Tapi kalau keyakinan kelas ini melibatkan anak-anak juga, ya. Nah, kalian menginginkan kelas itu seperti apa? Contohnya, kelas itu harus bersih, ya. Berarti kamu nanti menulisnya menjaga kebersihan kelas. Kalau kamu ingin supaya tidak boleh satu dengan yang lain baku ganggu, berarti kamu akan menulis saling menghormati, ya. Nah, apa yang kamu mau, ya, di dalam kelas itu berarti diyakini akan dilaksanakan. Kemudian keyakinan kelas ini juga itu berasal dari dalam diri, kesadaran diri. Jadi kalau sudah buat keyakinan kelas, kamu punya kesadaran sendiri untuk mentaatinya, ya, menerapkannya, ya. Nah, tidak boleh karena ada paksaan. Jadi keyakinan kelas itu bukan karena paksaan, tetapi kesadaran dalam diri, motivasi dalam diri. Paham? Paham atau tidak? Jadi keyakinan kelas ini dibuat supaya kita akan sepakat bersama lalu kita akan mentaatinya, ya. Nah, begitu. Sudah? Sekarang ibu guru mau bagi kertas ini masing-masing dapat, tapi tidak boleh tulis kalimat-kalimat yang negatif, harus tulis kalimat yang positif. Contohnya, tidak boleh menulis dilarang membuang sampah, jangan. Tapi tulis
buanglah sampah pada tempatnya. Contohnya begitu. Nah, jadi kamu menuliskan kalimat-kalimat yang nantinya akan diyakini dan ditaati di dalam kelas, ya? Jadi contohnya ibu kasih contoh satu nih. Kamu mau hadir di sekolah tepat waktu atau datang tidak boleh terlambat. Kamu jangan tulis jangan datang terlambat, bukan. Kata jangan tidak boleh, dilarang tidak boleh. Kata dilarang membuang sampah, jangan. Diganti kalimatnya menjadi positif.
kertas tadi yang sudah tempel dan ibu lihat ada beberapa yang sama. Misalkan ada yang beberapa sama, ibu sortir dulu ya. Saling menghormati, oke, ibu ambil. Aktif dalam belajar, oke. Menjaga kebersihan kelas. Melaksanakan tugas tepat waktu. Ini sama kita pindahkan. Ya. Oke, digunakan untuk belajar. Ini masuk ke luar. Ini juga sama. Ini sama. Oke. Ya, ibu guru sudah sortir ya. Sudah lihat. Ada beberapa yang sama. Ada beberapa yang sama. Jadi ibu guru ambil satu. Jadi kita sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keyakinan kelas. Terus saya dulu. Yang pertama ada saling menghormati, aktif dalam belajar. Ya, sebentar. Aktif dalam belajar, menjaga kebersihan kelas, melaksanakan tugas tepat waktu, HP digunakan untuk belajar, ingin masuk keluar kelas, ya, dan hadir tepat waktu. Nah, jadi ada 7 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati hari ini. Yang pertama saling menghormati, kemudian aktif dalam belajar, menjaga kebersihan kelas, kemudian melaksanakan tugas dengan tepat waktu, HP digunakan untuk belajar. Jadi pada saat tidak belajar jangan bermain HP, ya. Nah, kemudian izin masuk ke luar kelas. Jadi kalau mau keluar, mau masuk, mau di mana, mau ke kamar mandi harus izin, ya. Jangan masuk keluar nyelonong begitu. Kemudian hadir tepat waktu, berarti datang tepat waktu, jangan terlambat, toh. Apa nih? Menjaga ketertiban kelas, oke. Nah, berarti ada 8. Ya, ada 8. Menjaga ketertiban kelas. Berarti
kita hari ini.